kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin ucapkan apresiasi saya sebesar-besarnya kepada semua partisipan di dalam webinar ini dari seluruh Indonesia untuk mengikuti peluncuran acara Guru Penggerak saat ini. Pertama, saya ingin ucapkan bahwa program Guru Penggerak ini bisa dibilang program terpenting di dalam Kemendikbud ke depan. Kenapa? Karena mau sebaik apapun teknologi pendidikan, sebaik apapun kurikulum, sebaik apapun infrastruktur pendidikan di sekolah-sekolah kita, tidak ada yang bisa menggantikan peran guru penggerak untuk mentransformasi budaya sekolah kepada pembelajaran. Fokus kepada pembelajaran siswa-siswi kita. Guru penggerak adalah yang namanya ujung tombak, itu adalah guru penggerak. Karena dia yang akan menggerakkan perubahan yang real. Ujung-ujungnya reformasi pendidikan di Indonesia harus berawal dan berakhir kepada guru, kepada manusia dewasa, memimpin unit-unit pendidikan, yang memimpin kelas-kelas kita. Perubahan harus terjadi di situ. Jadinya ini adalah salah satu inisiatif terpenting Kemendikbud saat ini. Koneksi antar materi modul 2.1 disusun oleh Ratna Dewi, calon guru penggerak angkatan 5, instansi SMA Negeri 87 Jakarta. Dituntun oleh pengajar praktik yaitu Ibu Heni Yunilda dan fasilitator kami Dr. Aji Sarni LZ MPD. Yang telah kami tempuh antara lain 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantoro ing Ngarso Sungtulodo ing Madio Mangunkarso Tuturi Handayani. 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid, digunakan dalam menjalankan perannya kepada murid dan teman sejawat. Dapat menjadi coach bagi orang lain, khususnya murid. 1.3 Visi guru penggerak melalui pendekatan IA dengan tahapan Bagja. 1.4 Budaya positif, menemukan keyakinan diri dan kelas sebagai salah satu usaha memenuhi kebutuhan dasar manusia dengan strategi segitiga restitusi. 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Guru menggunakan beragam cara agar murid dapat mengeksploitasi isi kurikulum. Guru juga memberikan beragam kegiatan yang masuk akal sehingga murid dapat mengerti dan memiliki informasi atau ide. Ada pernyataan Arthur Aufderheide bahwa semua pengetahuan terhubung kepada pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan guru yang masuk akal dan dibuat dengan berorientasikan pada kebutuhan murid. Adapun ciri-ciri atau karakteristik pembelajaran diferensiasi. Pertama, lingkungan belajar mengundang murid untuk belajar. Kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Kedua, terdapat penilaian berkelanjutan. Ketiga, guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Keempat, manajemen kelas efektif.
Hal yang harus dilakukan oleh guru dalam pembelajaran diferensiasi antara lain: pertama, melakukan pemetaan kebutuhan terlebih dahulu. Kedua, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan dengan memberikan berbagai pilihan baik dari strategi maupun materi, juga berbentuk cara belajar siswa. 3. Mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Pertama, menemukan tujuan pembelajaran. 2. Menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen kognitif dan non-kognitif berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. 3. Adanya 3 strategi diferensiasi, yaitu strategi konten, strategi proses, dan strategi produk. 4. Mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. 5. Melakukan evaluasi pembelajaran sesuai dengan tujuan atau capaian pelajaran dengan kebutuhan murid dan sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara berikut. Guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan dengan cara sebagai berikut. Kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi atau konsep. Minat belajar. Guru memberikan pilihan-pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya dan sesuai dengan profil belajar, yaitu guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Adapun gaya belajar itu ada 3, gaya belajar visual, auditori, dan gaya belajar kinestetik. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu strategi konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan. Strategi proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses dengan mengacu pada bagaimana murid memaknai apa-apa yang mereka pelajari. Strategi produk. Adanya tagihan produk atau karya atau proyek sebagai hasil dari konten dan proses pembelajaran. Hasil produk inilah salah satu kriteria evaluasi pembelajaran diferensiasi terlaksana dengan berhasil atau tidak. Jadi, koneksi antar materi pada modul 21 adalah adanya kesesuaian, adanya keterikatan, adanya keterhubungan antara prinsip dan filosofi KHD berpihak pada murid, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, dan akhirnya berakhir pada pembelajaran diferensiasi. Prinsip dan filosofi Ki Hajar Dewantoro dengan berpihak pada murid harus mengacu pada nilai-nilai daripada guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak inilah yang akan terwujud dalam bentuk peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak akan mewujudkan atau akan menempuh atau akan mencapai visi guru penggerak. Salah satu visi guru penggerak adalah dengan menciptakan budaya-budaya positif di lingkungan sekolah. Agar budaya positif ini tercipta, salah satunya menggunakan teknik pembelajaran diferensiasi, yang semuanya ini adanya keterhubungan, keterkaitan. Semuanya untuk mencapai pelajar profil Pancasila.
Keterkaitan antar materi. Materi filosofi KHD. Menurut prinsip dan filosofi KHD, pendidikan adalah segala kekuatan yang diberikan guru untuk menuntun murid pada segala kekuatan yang dimiliki secara kodrat alam dan zaman, sehingga murid menjadi manusia seutuhnya dan mampu berperan menjadi anggota masyarakat. Untuk itu, guru harus dapat memberikan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan murid. Terhubung dengan pembelajaran diferensiasi. Sebagai seorang pendidik yang berprinsip KHD dan memihak pada murid, guru harus dapat memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya dengan berbagai kegiatan yang bervariasi sesuai dengan minat mereka. Untuk itu, guru harus dapat mengambil keputusan yang masuk akal untuk mencapai TP atau tujuan pembelajaran dengan memastikan kesiapan, minat, dan profil belajar siswa. Pembelajaran inilah yang dinamakan pembelajaran diferensiasi. Keterkaitan antar materi, nilai, dan peran guru penggerak dengan pembelajaran diferensiasi. Nilai-nilai guru penggerak antara lain mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid yang harus dimiliki oleh guru penggerak ketika proses menuntun murid. Guru harus selalu bertanya dan mencari tahu apa-apa yang dibutuhkan oleh murid, khususnya dalam proses pembelajaran. Peranan guru di sekolah sangat penting dalam mewujudkan kemerdekaan belajar murid sebagai perwujudan kemerdekaan mengajar. Peranan guru sebagai coach bagi teman sejawat dan murid merupakan salah satu peranan mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Nilai dan peran guru penggerak tidak boleh terlepas ketika melakukan pembelajaran diferensiasi. Sebagai pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran diferensiasi. Nilai-nilai guru penggerak sangat diperlukan dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Nilai-nilai guru penggerak sangat dibutuhkan ketika guru penggerak melakukan peranannya. Pembelajaran yang mengolah keberagaman murid melalui pemetaan kebutuhan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kaitan antar materi visi guru penggerak dengan pembelajaran diferensiasi. Guru dapat menggunakan pendekatan IA dengan tahapan Bagja pada pembelajaran diferensiasi. Buatlah pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar murid. Ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan. Galilah mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran diferensiasi. Jabarkan 3 strategi pembelajaran diferensiasi. Kemudian atur eksekusi dengan melakukan penilaian atau evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Adapun pembelajaran diferensiasi yang terkait dengan visi guru penggerak. Visi guru penggerak disusun sesuai dengan visi sekolah. Visi guru penggerak yaitu mewujudkan anak-anak berprofil pelajar Pancasila. Pendekatan IA dengan tahapan Bagja dapat digunakan pada pembelajaran diferensiasi dengan memperhatikan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Melalui tahapan Bagja, pembelajaran diferensiasi dapat terlaksana dan mencapai tujuan pembelajaran yang ingin ditempuh. Bagja dapat membantu terpenuhinya kebutuhan belajar murid. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan pembelajaran diferensiasi. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru menuntun murid pada keyakinan-keyakinan diri sebagai makhluk yang berkodrat alam dan zaman. Budaya positif yang menuntun murid dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Seluruh perilaku murid adalah untuk mencapai tujuan. Untuk itu, sebuah kesalahan yang dilakukan di dalamnya bukanlah merupakan masalah. Budaya positif dapat diterapkan dengan segitiga restitusi. Budaya positif harus selalu tercipta di lingkungan sekolah. Salah satu wujudnya adalah dengan pembelajaran diferensiasi.
Pembelajaran berdiferensiasi dapat terlaksana mencapai tujuan bila adanya budaya positif. Dalam hal ini adalah keyakinan murid dalam mengikuti pembelajaran diferensiasi. Keyakinan yang ada terlahir sebagai salah satu kesiapan belajar murid. Melalui budaya positif, guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan sesuai dengan minat dan profil belajar murid. Kesimpulan: adanya keterkaitan antara prinsip dan filosofi KHD dengan nilai dan peran guru penggerak, dengan visi guru penggerak, dengan budaya positif. Di dalam semuanya terbungkus dengan pendekatan pembelajaran diferensiasi, yang semuanya itu ditempuh untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, berpihak pada murid artinya berusaha memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan karakteristik, minat, profil belajar murid. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari salah satu budaya positif. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang berdasarkan keputusan guru yang masuk akal dengan melandaskan pada nilai dan visi sebagai guru yang selalu berpihak pada murid guna terwujudnya lingkungan sekolah dengan budaya positif, yaitu memiliki keyakinan-keyakinan bersama. Thank you. Terima kasih. Guru bergerak, Indonesia maju.